Baik, halo teman-teman. Kembali lagi berjumpa dengan saya Liwa di sini ya. Apa kabar Anda semua? Saya berharap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi kita dalam situasi pandemi global virus corona ini. Jadi teman-teman, tidak terasa ya, awal Maret itu kita dihantam oleh yang namanya pandemi global virus corona itu ya. Tentunya kita berharap untuk kondisi saat ini memang sepertinya agak-agak sulit ya, tetapi kita berdoa tentunya. Nah, jadi teman-teman, kita juga pengen tahu bagaimana kondisi pariwisata di Kota Batam ya, khususnya di sini terkait dengan kondisi pariwisata untuk menyongsong new normal ini ya. Jadi untuk mengupasnya itu ya, secara singkat ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Pak Ardi Winata ya, nanti akan menjelaskan. Demikian juga kaitan eratnya bahwa pariwisata ini tidak terlepas daripada kunjungan warga negara asing. Untuk membahas itu juga, kemarin saya pernah melihat ada kegiatan tim PORA atau tim pengawasan orang asing oleh imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, dan kita juga nanti akan dipaparkan terkait dengan kegiatan itu oleh Pak Kepala PLT-nya Pak Wismodo. Tetapi yang kita berharap bahwa situasi kita ya, karena kita kan sudah dicabut ini dari situasi darurat kemarin ya, per tanggal 29 Mei kemarin ya. Jadi kurang lebih 1 bulan lah sudah dicabut masa darurat global ini. Sekarang kita pada fase menuju new normal atau tatanan kehidupan baru. Tentu kita berharap ya semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin saya sempat membaca di berita, ada berita Pak Pak Kapolri Idam Aziz ya, terkait dengan maklumat yang sebelumnya sudah dicabut dan kembali kepada era ini. Tentu kita berharap maklumat itu yang sudah diganti dengan poin-poin, misalkan social distancing, pakai masker, tetap menjaga jarak, juga harus dilakukan oleh masyarakat tentunya. Ya. Juga kita kemarin itu dari kami, saya juga selaku moderator kemarin dan ada di video sebelumnya, bahwa kita bergotong royong ya, bersatu menangani dampak virus corona ini. Tidak saja kita hanya libatkan kepada pemerintah tentunya, juga kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai pemuda Indonesia untuk bersama-sama bagaimana menangani ini. Caranya yang pertama apa itu? Dari diri sendiri. Kita mesti harus bepergian itu menggunakan yang namanya masker, membekali diri dengan hand sanitizer atau alkohol untuk membantu mematikan kuman, penggunaan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Ini tentunya kita berharap baik-baik untuk ke depan. Nah, kita kan penasaran tadi bagaimana kondisi, kita kembali lagi nih ke laptopnya. Bagaimana kondisi ya kepariwisataan di Kota Batam pasca corona kemarin ini, atau dalam fase ini menuju new normal ini. Nah, jadi nanti kita dengarkan, tapi sebelumnya bahwa per tanggal 15 Juni kemarin di Kota Batam itu sudah dibuka atau sudah dilonggarkan yang namanya operasional kegiatan pariwisata. Misalnya itu saya lihat di beberapa daerah itu karaoke sudah mulai dibuka, dan beberapa tempat pariwisata lainnya juga sudah dibuka. Tentu kita berharap ya selaku masyarakat Batam di sini, perekonomian Batam bangkit kembali, Indonesia maju. Kadis, bisa dijelaskan bagaimana situasi pariwisata kita di Kota Batam pasca Covid ini atau di dalam situasi Covid ini? Baik, jadi alhamdulillah tanggal 15 kemarin Bapak Wali Kota Batam sudah mengizinkan pelaku jasa wisata untuk kembali membuka dari opening dari usaha-usaha mereka masing-masing
tapi dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan. Itu yang paling penting yang telah disusun. Jadi setelah mereka menandatangani surat pernyataan, silakan memprepare untuk kesiapan protokolnya seperti memberi tanda untuk antri, mengurangi kursi, kemudian menyiapkan APD untuk masing-masing pekerjanya dan sebagainya, terus menyiapkan hand sanitizer, kemudian tentunya menggunakan masker dan sebagainya. Jadi ini terus kita pantau dan alhamdulillah kita setiap hari melakukan pemantauan itu bagaimana penerapannya. Nah, dari yang dilakukan sekarang kita melihat mulai pelan-pelan aktivitas jasa usaha wisata mulai bangkit dan tentunya kita mengharapkan perekonomian kita akan cepat pulih. Nah, saya sendiri hari ini menghadiri rapat tim pengawasan orang asing. Jadi di dalamnya ada dari imigrasi, dari teman-teman dari KKP dan semua yang tergabung di tim. Dan saya menyampaikan memang di Indonesia sendiri, di Singapura sendiri sebenarnya sudah ada pelonggaran termasuk Malaysia untuk masyarakat mereka menerima wisatawan dan masyarakat mereka untuk keluar. Namun di Indonesia kita punya yang namanya Kemenkumham nomor 11 tahun 2020, ada batasan-batasan terhadap orang asing yang mau masuk ke Indonesia. Nah, ini kita bicarakan pada kesempatan hari ini untuk mungkin kalau tidak semua, khusus Batam, mungkin teman kita dari Labuan juga ada perlakuan khusus, sehingga apa yang kita lakukan di Batam tanggal 15 tadi kita sudah membuka, akan kembali mendapatkan wisatawan yang secara reguler hadir di Batam, dan pada tahun kemarin merupakan yang terbanyak kedua setelah Bali. Itu jumlahnya masih ingat Pak Kadis, jumlah kemarin itu? Jumlah kita waktu di tahun 2019 kemarin luar biasa. Kita memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Kepri Bali. Ya, dari Kepri kita pertama setelah Bali itu 1.947.476. Melebihi target atau masih ada target yang belum? Melebihi kita target. Dan tahun target ini kita saja, target kita Pak kemarin. Ya, target kita kemarin 1,9. Oh, berarti melebihi. Berapa persen melebihi? Ya 100% udah nyampe. Oh. Seperti itu. Nah, karena dalam masa COVID atau masa menurun ya. Ini sangat terasa sekali. Berapa persen kira-kira? Sampai bulan ini saja kita baru hampir kurang 250.000 yang hadir. Yang seyogyanya setiap bulannya hampir 150.000. Nah, seperti itu. Jadi kita sangat butuh yang namanya action. Jadi luar biasa Bapak Wali Kota Batam kita sudah dengan yakin karena kita terus melakukan stressing. Jadi di masa mitigasi itu stressing kita stretchingnya kita sudah lakukan sampai ke kecamatan gugus tugas kita terus bekerja sehingga kita benar-benar tahu kondisi COVID di Batam. Nah, sekarang masanya kita kembali membuka tapi dengan konsep protokol kesehatan yang dilaksanakan seperti meeting extensive convention exhibition yang Batam terkenal dengan kota meetingnya. Dan hari ini di hotel Aston kita sudah dapat menyelenggarakan event salah satu contoh daripada kegiatan kepariwisataan yang mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan, jarak, penggunaan masker, dan kemudian hand sanitizer. Itu yang basically seperti itu. Selalu berkoordinasi dengan baik Kabupaten. Ya, selamat siang. Ya, Pak Ismoyo bisa dijelaskan terkait dengan rapat koordinasi hari ini, Pak? Ya, rapat koordinasi hari ini adalah rapat koordinasi tim pengawasan orang asing di Kota Batam. Rapat ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antara instansi lembaga terkait di Kota Batam yang terkait dengan kegiatan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing
di wilayah Kota Batam. Yang menjadi maksud dan tujuannya dari rapat ini adalah adanya sinergisitas antar instansi yang berwenang melakukan atau yang terkait dengan kegiatan orang asing di Kota Batam. Yang kedua, adanya kolaborasi antara instansi atau lembaga terkait dengan orang asing di di Kota Batam. Ya. Dan ketiga, kita ingin adanya satu mission, satu vision, satu tujuan mengenai kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di Kota Batam yang kita ingin dapat menjembatani antara satu instansi lain dengan instansi lainnya menjadi satu misi apa yang ingin dicapai dalam konteks pengawasan dan pemantauan orang asing di Kota Batam. Khususnya ini terkait dengan setelah terjadinya wabah COVID di negara Republik Indonesia yang juga berdampak sangat untuk di Kota Batam, antara lain yaitu untuk lalu lintas orang asing di Kota Batam yang mempunyai destinasi kuat di bidang pariwisata ini berkurang, dan juga ada hal-hal lain yang terkait dengan orang asing yang tidak bisa meninggalkan wilayah Indonesia untuk kembali ke negaranya masing-masing.